Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Robilah Aladabila. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mereview tentang senam lantai. Yang pertama yaitu pengertian. Senam lantai yaitu kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Biasanya senam lantai dilakukan menggunakan alas berupa matras. Matras dalam senam lantai berfungsi sebagai alat bantu utama untuk mengurangi risiko terjadinya cedera. Sebab gerakan dalam senam lantai akan banyak bersentuhan dengan lantai, semisal gerakan berguling, lompat, serta meloncat. Pada dasarnya, senam lantai dilakukan tanpa alat. Namun, jenis senam ini bisa saja menggunakan alat dengan tujuan untuk menambah ketangkasan, kelemasan, kekuatan, dan keseimbangan. Dan pada dasarnya, senam lantai dapat terbagi menjadi dua, yaitu senam tanpa alat. Senam lantai tanpa alat dilakukan di atas lantai menggunakan matras. Senam lantai ini biasa juga disebut dengan senam bebas, karena ketika melakukan gerakan-gerakan senam tidak menggunakan alat. Berikut yang kedua, yaitu senam dengan alat. Senam ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa unsur gerak sehingga terjadi rangkaian gerak yang tidak terputus. Gerakan-gerakan dalam senam ini juga dilakukan dengan menggunakan beberapa alat untuk mendapatkan efek artistik. Selanjutnya, ragam gerakan senam lantai, yaitu yang pertama, terdapat sikap lilin. Gerakan sikap lilin diawali dengan posisi tidur terlentang, dilanjutkan dengan mengangkat kedua kaki lurus ke atas rapat. Pada gerakan ini, pinggang ditopang oleh kedua tangan, lalu posisi pundak tetap menempel di lantai. Pada gerakan sikap lilin ini, kekuatan otot perut fungsinya sebagai pengangkat kaki, kemudian kelenturan otot pinggang, punggung, dan leher. Yang kedua yaitu handstand. Gerakan handstand adalah berdiri dengan kedua tangan. Gerakan dimulai dengan sikap berdiri, lalu meletakkan kedua telapak tangan di atas matras. Gerakan selanjutnya adalah menarik kaki ke belakang ke bagian atas dengan gerakan mengayun, mulai dengan kaki kanan, kemudian diikuti dengan kaki kiri, ataupun sebaliknya. Kemudian gerakan tersebut dipertahankan selama beberapa detik. Dan yang ketiga, berguling ke belakang atau disebut juga back roll. Guling ke belakang merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke belakang secara dinamis. Gerakan guling ke belakang adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Gerakan tersebut dilakukan dengan posisi badan ketika berguling adalah membulat. Yang keempat yaitu berguling ke depan atau disebut forward roll. Gerakan senam ini adalah berguling ke depan dengan urutan gerak dimulai dan tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Yang kelima yaitu guling lenting atau disebut juga neck sprint. Gerakan guling lenting merupakan gerakan tubuh ke atas dan depan yang dilakukan dengan melempar kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Ketika melakukan gerakan guling lenting, tumpuan tubuh berada di kepala, tengkuk, serta kepala. Dan yang keenam yaitu kayang. Kayang merupakan gerakan senam lantai yang dilakukan dengan cara posisi kedua tangan dan kaki bertumpu ke matras dengan posisi terbalik, lalu meregang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat kayang adalah untuk melatih kelenturan tubuh, terutama di bagian bahu.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.